Film ini berkisah tentang kejadian pembunuhan seorang gadis asal Inggris yang terjadi di kota Perugia, di negara Italia. Ini adalah Amanda Knox, seorang gadis asal Amerika yang kemudian berkuliah di Perugia, Italia. Amanda seorang anak yang periang, berani dan suka mencoba hal-hal yang baru. Amanda bercita-cita ingin kuliah di Italia karena memiliki sejarah yang bagus, lukisan dan kebun anggur yang menarik. Di Italia, Amanda tinggal di sebuah rumah kecil di dekat lembah bersama gadis asal Inggris bernama Meredith Kercher. Selain kuliah, Amanda juga nyambi bekerja di bar milik Patrick Lumumba. 1 minggu sebelum kejadian pembunuhan, Amanda pergi ke konser musik. Di sana ia berkenalan dengan pemuda Italia bernama Rafael. Singkat cerita, mereka berdua berpacaran. Pada tanggal 2 November 2007, televisi lokal mengabarkan terjadinya pembunuhan gadis berkeluarga negaraan Inggris, berusia 22 tahun bernama Meredith Kercher. Meredith ditemukan tewas di rumahnya. Jasad Meredith ditemukan dalam keadaan telanjang. Terdapat luka kekerasan di pergelangan tangan dan tenggorokan. Darah ditemukan berceceran di mana-mana. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasukkan mayat Meredith ke dalam kantung untuk diotopsi. Dalam kondisi seperti ini, Amanda dan Rafael malah terlihat bermesraan di luar rumah. Menurut polisi, ini merupakan perilaku yang tidak pantas pada keadaan seperti ini. Di airport terlihat kedatangan keluarga Meredith dari Inggris. Dan kemudian mereka melakukan konferensi pers yang diwakili oleh adik Meredith, yaitu Stephanie. Polisi bekerja siang malam untuk menemukan motif. Apakah itu terkait harta, romansa, atau motif lain? Polisi tidak mengeliminasi kemungkinan motif apapun. Jasad Meredith kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Para wartawan berkumpul di luar kamar mayat menunggu hasil tes patologis. Ahli patologi memeriksa seluruh tubuh dan organ dalam, dan dilihat di bawah mikroskop. Hasil otopsi mengatakan ada jejak DNA pria di tubuh Meredith, yang kemungkinan berkaitan dengan aktivitas seksual. Goresan di dagu dan leher mengindikasi adanya penyiksaan. Dalam pengakuannya, Amanda mengatakan kalau pagi itu dia datang ke rumah dari apartemen Rafael. Pintu rumah terbuka, rumah berantakan, ada ceceran darah di kamar mandi dan pintu. Kamar Meredith terkunci. Polisi mencurigai Amanda sebagai pelaku. Mayat Meredith ditutupi selimut. Pembunuh pria cenderung tidak akan melakukan hal itu. Selain itu, ada jendela yang dibobol, tapi tidak ada barang hilang, dan tidak ada tanda-tanda orang memanjat tembok pagar. Amanda Knox memberi kesaksian bahwa dia berada di apartemen Rafael pada malam kejadian. Pada malam itu, dia mendapatkan libur kerja dari kafe tempatnya bekerja. Setelah makan pizza bareng, Amanda dan Rafael nonton film di apartemen. Pagi harinya Amanda pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah, dia mendapati pintu rumah terbuka. Kemudian dia masuk ke ruang tamu dan kamarnya. Semua dalam keadaan normal. 2 hari setelah pembunuhan terjadi, Amanda dipanggil polisi ke rumah. Di sana, dia diberikan beberapa pertanyaan. Kemudian polisi membuka laci dapur yang berisi pisau-pisau dan menanyakan apakah ada pisau yang hilang. Seketika itu Amanda menjadi histeris dan menutup telinga dengan kedua tangannya. Seolah-olah dia sedang terbayang peristiwa yang menakutkan. Atas kejadian ini, polisi menarik kesimpulan bahwa Amanda adalah pelaku pembunuhan. Di hari ketiga setelah kejadian, polisi mulai menyadap telepon seluler Amanda dan Rafael. Sedangkan di hari kelima, polisi memanggil Rafael ke kantor polisi, tetapi tidak memanggil Amanda.
Dan yang mengejutkan ternyata Amanda mengikuti Rafael ke kantor polisi pada hari itu dan menunggu di koridor. Menurut polisi, pada saat diinterogasi, Rafael mengubah keterangannya. Dia berbohong sebelumnya karena dia disuruh Amanda. Dia mengatakan kalau sebenarnya malam itu dia berada di apartemennya, dan Amanda tidak bersama Rafael. Amanda baru kembali ke apartemen pada pukul 1 dini hari. Di kesaksian lain, Amanda mengatakan bahwa Patrick Lumumba lah yang membunuh Meredith. Atas ucapannya itu, polisi menyimpulkan bahwa Amanda menjadi kaki tangan pembunuhan. Dan karena Rafael berbohong, polisi menangkap ketiganya. Amanda Knox ditempatkan di penjara Chapane yang terletak di pinggiran kota Perugia. Ibu Amanda datang menjenguk di penjara itu. Sang ibu berpesan kepada Amanda agar mengatakan yang sebenar-benarnya dan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Amanda menjawab kalau dia nggak tahu menahu siapa yang membunuh Meredith. Malam itu dia bersama Rafael di apartemen, dan dia juga nggak ngerti kenapa Rafael berbohong. Seorang jurnalis memberikan gambaran tentang Meredith bahwa dia seorang wanita yang menarik. Begitu juga dengan Amanda Knox, adalah gadis pirang yang cantik. Jurnalis melihat kemungkinan adanya seksual intrik di antara keduanya. Di penjara Chapane, Amanda melakukan pemeriksaan medis dan pada saat melakukan tes darah, dia positif menjangkiti HIV. Di dalam diarinya, dia menuliskan beberapa nama pria yang sudah berhubungan seks dengan dia. Dan ditambahkan keterangan mana yang pakai kondom, mana yang enggak. Hal-hal itu diungkapkan oleh jurnalis yang berhasil mendapatkan buku diari Amanda. Tapi dia enggak mau ngebuka dia dapat diari itu dari mana. Sementara itu, pisau yang digunakan untuk membunuh belum ditemukan. Lalu pada suatu hari, tim penyidik polisi yang melakukan pencarian di rumah Rafael. Di dapur, polisi menemukan sebuah pisau yang karakteristiknya sama dengan pisau yang dilakukan pada pembunuhan. Pada pisau tersebut ditemukan DNA Amanda dan juga DNA Meredith. Rafael tumbuh besar di bagian selatan Italia, dekat lautan. Semasa remaja, dia adalah pemuda introvert yang pemalu. Dia sulit dekat dengan para gadis, dia lebih suka main game PlayStation atau Sega. Dia bilang pas ketemu Amanda dan bisa kencan dengannya. Dia sangat bahagia. Hal ini jadi alasan penyangkalan atas tuduhan yang dialamatkan kepada Rafael. Pada 3 minggu setelah kejadian pembunuhan, polisi mengumumkan tersangka baru bernama Rudy Gude, yang meninggalkan banyak jejak di berbagai sudut rumah. Rudy merupakan residivis spesialis pencurian dan perampokan. Rudy menyangkal kalau dia membunuh Meredith. Namun faktanya, kehadiran Rudy di rumah itu pada malam kejadian tidak terbantahkan. Dalam kesaksiannya, Rudy mengatakan bahwa dia melihat dari jendela Amanda berjalan meninggalkan rumah itu. Pada akhirnya, Rudy divonis bersalah atas keterlibatannya dalam pembunuhan Meredith Kercher dan dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun. Setelah proses banding, hukumannya berkurang menjadi 16 tahun. Pada persidangan Amanda, dikonstruksi bagaimana kejadian pada malam itu. Meredith masuk ke rumah, di dalam ada Amanda, Rafael, dan Rudy. Meredith tidak bisa menerima kegiatan yang dilakukan oleh ketiganya, karena tidak bermoral, kegiatan yang berhubungan dengan seks dan narkoba. Amanda yang diserang secara moral, tidak bisa menerima hal itu dan menjadi sakit hati kepada Meredith. Amanda yang angkuh, terbakar emosinya, sehingga melakukan penyerangan kepada Meredith. Rudy dan Rafael yang memihak Amanda ikut serta terlibat dengan berbagai kemungkinan malam itu. Begitulah rekonstruksi singkat yang muncul pada sidang Amanda. Hakim membacakan putusan perkara, Amanda dijatuhi hukuman penjara 26 tahun. Sedangkan Rafael dijatuhi hukuman penjara 25 tahun. Atas keputusan itu,
keluarga Meredith menyatakan puas. Di sisi lain, keluarga Amanda merasa yakin kalau Amanda tidak bersalah. Dan ayahnya Amanda bilang kalau mereka akan mengajukan banding. Masyarakat Perukuya merasa puas atas kinerja kepolisian dalam menyelesaikan kasus ini. Di dalam penjara, Amanda merasa depresi dan ingin bunuh diri. Perasaan cintanya kepada Rafael pun sudah hilang total. Sementara di sisi lain, Rafael masih memendam perasaan cinta yang mendalam kepada Amanda. 3 tahun setelah kejadian pembunuhan, pengadilan naik banding Rafael dan Amanda dimulai. Di pengadilan, Amanda menyatakan dirinya tidak bersalah. Dia menyatakan kalau dia tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan Meredith. Mahkamah meluluskan pengajuan naik banding Amanda untuk melakukan peninjauan independen atas bukti DNA. Ahli independen akan memeriksa 2 bukti, yaitu sebelah pisau dan jepitan brak. Ahli independen menyatakan bahwa tempat kejadian perkara tidak steril. Dan ini seharusnya tidak terjadi. Dr. Carla yang berperan sebagai ahli independen menemukan 3 DNA di jepitan brak. 1 DNA milik Rafael, dan 2 tidak diketahui. Media Amerika menyerang habis-habisan pengadilan Italia yang dianggap tidak valid. Bahkan Presiden Trump menyerukan agar boikot terhadap Italia. 4 tahun setelah kejadian pembunuhan, Mahkamah naik banding akan membacakan keputusan. Para jurnalis dari seluruh dunia bersiap meliput peristiwa ini. Pada pengadilan naik banding ini, hakim memutuskan Rafael dan Amanda tidak bersalah, dan memerintahkan pembebasan keduanya. Atas keputusan hakim tersebut, warga Italia marah. Mereka mengecam hasil pengadilan yang dianggap telah melakukan penghinaan. Mereka bertekad akan membawa ke Mahkamah Agung. Setelah menjalani persidangan, Amanda pulang ke Seattle. Di bandara, telah menunggu keluarga dan awak media. Amanda memberikan konferensi pers depan awak media. Dia mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan. Sementara, Rafael merasa depresi. Dia bingung bagaimana memulai hidup yang baru lagi.